Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, para kasih dan penyelenggara Kementerian Agama Kota Surakarta, dan yang kami hormati pula para ASN Kementerian Agama Surakarta dan para hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas izinnya hari ini di pagi yang cerah ini kita bisa hadir di majelis ilmu, yaitu Kapas Bersih, kajian pas puasa bersihkan hati Kemenak Kota Surakarta. Insya Allah ini menjadi ikhtiar kita untuk membersihkan hati, untuk menambah ilmu, dan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Kemudian salawat dan salam mari kita sama-sama aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mari kita sama-sama jadikan beliau sebagai suri tauladan kita, sebagai role model kita, baik dalam beribadah, dalam berkeluarga, dalam berteman maupun dalam bekerja, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini telah hadir di hadapan kita Bapak Gofar Ismail SAGMM, yang insya Allah akan menyampaikan materi terkait dengan menjadi muslim yang produktif. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Insya Allah akan menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk itu mari kita sama-sama buka majelis ilmu ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Gofar Ismail, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang terhormat, Bapak Kasubag TU, Bapak Kasigara yang kami hormati, juga teman-teman ASN, para penyuluh yang saya banggakan, para pengawas yang saya banggakan, dan semuanya yang hadir di Masjid Al-Ikhlas kan Kemenak Kota Surakarta, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Itu patut kita syukuri, karena kenikmatan inilah yang insya Allah kita harapkan. Dan sampai detik ini sudah Ramadan hari ke berapa nih? Hitungan dewe lah. Wis 19 karepmu 20 terserah.
Alhamdulillah kita masih istiqomah menjalankan amalan-amalan Ramadan kita, dimulai dari puasa kita, mungkin taraweh kita, tadarus kita, taklim kita, atau infak sedekah kita. Insya Allah panjenengan dan saya melaksanakan dengan keistiqomahan, dengan ikhlas dan dengan kesabaran. Semua itu menjadi bekal kita nantinya sewaktu-waktu menghadap Allah. Insya Allah kita sudah mempunyai bekal, dan bekal itu amal soleh. Nantinya bekal itu menjadi bekal yang akan melancarkan jalan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah juga syafaatnya karena izin Allah nanti akan diberikan kepada kita semua, dan semoga kita yang rawuh ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini saya diberi temanya apa Mas? Oke, ngono selalu menjadi muslim yang produktif. Saya kira seorang muslim itu ya harus produktif. Ya, saya mengamati, ya yang saya amati teman-teman saya sendiri aja. Utamanya teman penyuluh itu paling produktif itu. Apalagi bulan Ramadan. Masya Allah, dari mulai bangun tidur sudah ada jadwal kuliah subuh di masjid ini. Nanti jam 7 kuliah pagi di masjid ini. Jam 12 kuliah zuhur. Jam berapa nah? Terus pokoknya kok kuliah iftar. Habis isya, sebelum isya ada lagi kajian Ramadan. Ya Allah, 24 jam itu kalau kita gunakan, utamanya para penyuluh sangat produktif. Insya Allah para penyuluh produktif sekali, dan ini garda terdepan di Kementerian Agama Kota Surakarta yang kita cintai ini. Juga utamanya juga kita insya Allah yang bukan penyuluh juga produktif. Kalau kemarin saya sempat diskusi dengan Mas Dokter, jenenge Punhar apa mutu aku ya? Iya. Mas, produktif itu apa? Ada yang menyela produktif secara ekonomi, ya. Ada yang menyela secara masuk gojekan, produktif gawe anak Pak. Nyanyi aku ya, sebenarnya aku nyela anakku 5 ya apa-apa. Ya. Ada yang menyela produktif dalam hal apa? Untuk mengejar asa. Asa yang bagaimana? Sing jomblo produktif mengejar asa agar apa? Segera mendapatkan jodohnya. Wah. Dari hal itu saya harus bisa, wah, muslim itu harus produktif betul. Memang begitu. Secara ritual ibadah, insya Allah di bulan Ramadan ini ritual ibadah kita itu lebih produktif daripada di bulan-bulan yang lainnya. Gimboten kira-kira omlah niku. Sing yang biasane as-sholatu khairum minan naum rung tangi. Ada lagi tangi asal. Mudung tangi itu. Tetapi ketika di bulan Ramadan, oh ternyata sebelum as-sholatu khairum minan naum sudah siap. Nggih Bu nggih. Wis nyiapke sahur ya Bu ya. Nggih. Bapak-bapak tinggal ngeplok sing kok digugah, Pak tangi Pak lagi tangi. Tangi belum siap nesu. Wah, repot ya. Nah. Tapi saya kira teman-teman di sini tidak begitu. Sama-sama bangun, menyiapkan untuk apa? Sahurnya, dan sekeluarga bangun bersama-sama. Akhirnya dirundinglah dalam meja sahur itu.
apa yang akan dia kerjakan di hari ini. Ngoten. Biasanya kan waktu sahur itu waktu yang sangat efektif. Sekeluarga kumpul. Kok saya baru kumpul hari ini, anak-anak baru pulang kemarin-kemarin gerbong telu tok. Baru pulang kemarin, wah alhamdulillah kumpul, wah gayeng yuan. Numpuk kabeh niku gayeng gugayuan. Ana sing angel, ana sing cek kriyip-kriyip, wah pake tambah meneh. Mila kita manfaatkan diri kita ini untuk apa? Lebih produktif lagi. Kalau kita lihat satu ayat dan kita hafal ayat ini, semuanya hafal. Di Al-Insyirah 7 dan 8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, suatu ajaran bagaimana agar seorang muslim itu harus terus aktif dalam berbagai aktivitas yang bermanfaat, entah itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ini kalau saya matur di hadapan panjenengan, kok ini saya kaya nguyai segoro. Nih, tapi gandeng ki tugasku hari ini, nguyai segoro terserah ora terserah, jelas mari bersama-sama manfaatkan hidup ini agar bisa aktivitas untuk apa? Urusan dunia maupun urusan akhirat ini manfaatnya untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk agama kita. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, Islam selalu mendorong agar umatnya produktif. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat suatu pengendikanipun Rasulullah ini, kita mungkin panjenengan juga apa juga, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihah wal farah. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia adalah dua ini, sehat dan apa? Waktu luang. Ini. Makanya monggo Allah telah memberikan kita kesehatan sampai hampir akhir Ramadan ini. Apakah kita sudah menggunakan kesehatan itu untuk kebaikan? Allah memberikan kepada kita kesempatan waktu yang luang pada Ramadan ini. Apakah kita sudah menggunakan? Contohlah, mungkin di Ramadan, salah satunya di KUA. Yo KUA itu kalau pelayanan, yo kalau Ramadan tetap melayani. Mau Senin yo ketika saya tinggali, wes Pak banyak tamu minta apa rekomendasi, tak tinggal sih TTE wae Pak. Udah, atau santai saya. Kok dulu kan nggak bisa TTE yos repot. TTE bengkok kok di Joni wis TTE wae kalau rekomendasi kalau tak tinggal gitu. Tetap melayani. Dan mungkin di waktu-waktu luang ketika di kantor ini, kalau di Jebres jam 8 sampai hampir jam 9 seperti di sini ada tadarus di Jebres. Mungkin kalau yang lain juga begitu karena melanjutkan tradisi yang dulu-dulu gitu. Yang nggak pernah ikut tadarus di sana kan para penyuluh kan sudah tadarus di sini. Ya, saya ini tadarus engko njaluknya kata main yang Jebres kan tuh. Iya, Jebres biasanya kata main ku bar bakdo, njaluknya dhewe kata main nang kene ngono. itulah monggo. Oh, silakan di waktu-waktu luang Anda itu ba'da zuhur sosok itu apa ya? Tamu sedikit, luangkan barang 1 lembar, 2 lembar sampai 1 juz
untuk membaca Al-Quran. Silahkan monggo. Nah, kalau tamu sedikit. Tapi ketika setengah itu ada tamu banyak ya udah. Ya, gunakanlah waktu-waktu itu untuk melayani tamu. Berarti apa? Ajaran produktivitas di Islam ini menjadikan kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menggunakan kesehatan kita, yang bisa menggunakan waktu luang kita hanya untuk amal soleh. Pertama itu. Yang kedua apa? Jamaah rahimakumullah. Kita bekerja. Kita berusaha di dunia ini. Ingat, bekerja berusaha ini sebagai ibadah. Saya panjenengan semua bekerja di Kemenak Kota Surakarta ini, niatilah dengan ibadah. Insya Allah dengan ibadah ini ma'isyah mesti ada. Ya, ada. Allah menggalakkan buat bagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Perkataan atau firman Allah ini ya utamanya kita mencari kebaikan, keberkahan negeri akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Ini. Nah, mari kita berusaha seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya hanya bisa menyitir satu hadis dari Rasulullah. Di dalam usaha dan bekerja kita apa? Kita usahakan sampai titik darah kita yang terakhir gampangannya. Karena pedoman saya di hadis Ahmad ini. Hadisnya Ahmad bagaimana? In qommatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatu fa inistata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Jika hari kiamat tiba, di tangan salah seorang di antara kalian ada sebuah kurma atau sebuah benih kurma, maka jika ia atau masih mampu menanamnya sebelum kiamat benar-benar terjadi, hendaklah ia menanamnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Berarti hadis Rasulullah ini sebagai pemicu kita, pendorong kita, motivasi kita. Agar apa? Setiap usaha kita, entah itu usaha dunia, entah usaha akhirat, sampai kapanpun untuk kebaikan, untuk amal soleh, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita tidak ada kata mutung, tidak ada kata putus asa. Walaupun terkadang di tengah-tengah jalan, aku tiwas ngene, tiwas mimpin ngoyo-yo, ternyata di antara anggota wis kaya ngono kuwi. Ada rasa mutung ternyata. Atau saya tiwas begini, ternyata tidak ada penghargaan dari atasan umpamanya. Kadang di dalam diri kita saja, wah, iya tadi, bagaimana tadi? Oh, ternyata kita melihat itu. Ya, kalau saya serahkan kepada Allah, Allah lah yang akan menghitungnya. Allah lah yang akan memberi kita balasan yang baik. Makanya, di saat ini jelas, walaupun nanti kiamat, menjelang kiamat, ternyata menanam benih itu atau berusaha itu tetap kita laksanakan. Jangan sampai wes aku wis batu tuwa, wis kaya ngene, pegel kabeh awake enak metu. Ternyata itu bukan ajaran kita. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, enggak banyak saya. Seimbangkan dalam kehidupan kita. Imbangkan. Seorang muslim yang produktif nih harus imbangkan antara
pekerjaan, antara kehidupan sosial masyarakatnya. Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, maka berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Berarti begini Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa menegaskan suatu penegasan bahwa keseimbangan dalam kehidupan ini tentunya ya diimbangkan. Sewaktu-waktu mungkin panjenengan dan saya punya privasi pribadi. Kalau menurut hadis ini apa? Dirimu memiliki hak atasmu. Ya kita gunakan hak pribadi kita. Oh. Tapi sewaktu-waktu keluarga kita membutuhkan kita, oh kita harus memenuhi kebutuhan keluarga. Atau masyarakat membutuhkan kita. Ternyata kiprah kita di masyarakat sangatlah diperlukan. Saya lihat banyak pegawai Kemenang, utamanya penyuluh dan yang lain itu di masyarakat sangat terpandang. Itu lihat, oh ternyata Bapak A ini di masyarakat sangat terpandang. Wah, dengan kiprahnya. Jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi penasihat RW, jadi penasihat RT. Dan di masyarakat sangat diperlukan. Ketika ada masyarakat yang punya gawe, ternyata dari kita-kita ini banyak yang dibutuhkan. Dan mari, oh kita di masyarakat itu, kita gunakan untuk berkiprah itu hanya mengikuti atau mengikuti panggilan Allah yang akhirnya sampailah kepada tujuan kita beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Bapak rahimakumullah. Yang nomor 4 ini mungkin bagi kita sebuah tantangan besar. Apa tantangannya? Hindari atau kita harus menghindari apa? Kemalasan dan menunda-nunda. Kita kan sering berdoa toh, Bapak Ibu rahimakumullah, Allahumma inni apa? A'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhri wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Doa kita itu, oh supaya apa? Allah bisa melindungi kita dari apa? Rasa cemas, rasa sedih, dan berlindung dari kelemahan dan kemalasan, dan juga pengecut dan kikir. Kadang kita yang digunakan yang terakhir ini. Supaya apa? Dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Ini. Ya itu. Ya harusnya, oh dari doa-doa kita yang kita bacakan setiap saat yang untuk perlindungan dari Allah ini. Oh, kita kikis kemalasan. Kita kikis menunda-menunda pekerjaan. Atau kita kikis rasa pengecut, kita kikis kikir. Dan yang paling mungkin kita rodo angel, kakean utang. Nih. Dan kita sudah berdoa kepada Allah agar dilindungi dari lilitan hutang. Bagaimana kita bisa terlindungi dari ini? Yo kita yo ojo kakean utang lah misalnya. Utang yo semampunya, gajinya sakmene tapi utangnya lebih gede dari gajine. Biasanya ngono to. Saya utang yo gampang yang koperasi kalau tek-tek ngomongnya ditransfer. Ya monggo silahkan, itu hak panjenengan dan hak kita semua wong anggota koperasi ya kudu utang umpamane. Tapi ya oh dilihat wong wis sakmene nyangkene akhirnya di blacklist wis utang meneh. Dia kuliah jobo meneh. Waduh aku. Makanya doa kita agar terlindung dari lilitan hutang. Makanya doa kita Rasulullah mengatakan kepada kita jangan terlilit hutang. Dan kita berusaha nak diutang rasa akeh-akeh.
Wah, nak utang yo, kalau utang perlu nggak jadi masalah sebetulnya. Tapi yo terkadang yang tidak perlu itu sosok kita itu melaksanakan. Dan yang terakhir nggak usah banyak-banyak mas. Terakhir nopo? Kita ini harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan juga apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah saya tidak matur banyak tentang kemanfaatan kita semua di lingkungan kita masing-masing. Di kantor kita harus bisa bermanfaat kepada yang lainnya, melayani masyarakat, mengabdi di masyarakat, dan di luar kantor. Insya Allah kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah juga menjadi hamba yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Intinya Bapak Ibu rahimakumullah, menjadi muslim yang produktif adalah bagian dari ajaran Islam. Allah menyukai hamba-hambanya yang bekerja keras, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi sesama. Karena itu mari monggo kita berusaha menjadi pribadi yang produktif, tidak menyia-nyiakan waktu dan selalu berorientasi kepada kebaikan. Insya Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semua dan kita terus berusaha dan Allah akan membantu kita dalam usaha. Insya Allah usaha kita demi kebaikan kita semua, demi kebaikan masyarakat kita, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita untuk kebaikan ini. Demikian, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila tak hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian materi yang disampaikan oleh Bapak Gofar Ismail. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan menambahkan ilmu untuk kita, menguatkan iman kita, dan juga menjadi pengingat bagi kita untuk menjadi muslim yang produktif. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gofar Ismail atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan. Semoga menjadi amal jariah dan Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Akhirnya, kami mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.